Yang anak perempuan banyak perkosaan, dan nanti yang anak laki pesantren terkadang mengikut garis-garis keras yang harus kita inginkan. Jadi mau bagaimana lagi, makanya saya Simbah ini hanya beri tutur sama saudara-saudara dengan lewat tulisan yang Simbah bawa. Sebetulnya hanya memberi peling wanti-wanti sama saudara-saudaraku di mana berada, karena baik buruk itu dari sampean, karena itu anak-anak sampean, karena anak itu untuk harapan anak sampean dan untuk harapan keluarga di masa akan datang. Maka dari itu Simbah memberi pesan kepada saudara, hati-hati kalau memulangkan anak di pondok pesantren. Bukan tidak Simbah melarang di pondok pesantren, tapi hati-hati mencarilah pondok pesantren yang benar bisa membawa akhlak seperti itu. Karena pondok pesantren salah satunya untuk membangun iman umat dan bisa supaya anak itu nantinya bisa mempunyai akhlak pada orang tua juga, dan bahwa nanti hidup di kalangan masyarakat bisa baik. Tapi kalau ini caranya melihat pondok pesantren koyoknya sudah tidak pakem lagi ke agama, padahal pondok pesantren harusnya membawa agama. Nah, inilah yang disebut namanya agama yang disanjung-sanjung negara kita. Nah, Islam akhirnya Islam ini dicoreng sendiri, bikin buruk sendiri sama orang-orang. Sama Permasalahannya emang kenapa, Mas? Permasalahannya itu ya sekarang begini, kalau sekarang sudahlah di tiap tahun atau tiap saat pondok pesantren banyak yang yang menjadi korban pemerkosaan, dan nanti setelah keluar pun yang laki nanti banyak yang ikut aliran-aliran yang sesat. Itu kan kita lebih bahaya sebagai orang tua. Nah, makanya dan baiknya harus orang tua sendiri, bukan dari siapa-siapa, karena itu pilihan orang tua. Karena banyak korban di pondok pesantren akhirnya menjadi masalah karena pondok pesantren sekarang ini sudah jelas-jelas dari ustadz-ustadznya di pondok pesantren itu sebagian sudah mengikut benar-benar digunain satu golongan. Setiap 5 tahun sekali sudah ribut. Yang timbul khalifah, yang timbul ini hanya mencari keuntungan supaya mendapat nanti suara untuk sudah nggak bisa diingkarin lagi. Simbah orang bodoh, tapi jalan di seluruh Nusantara ini rasanya mendengar di daerah-daerah ini satu RT aja sudah beda-beda ininya. Nah, disitulah kapan negara itu mau tentram, kapan negara itu mau damai masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak mau memperbaiki sikap-sikap yang begini, ya begini terus. ya itu kan cuma dari segelintir orang, Bang. Gak setiap semua pesantren itu kan kayak begitu. Justru kali dari segelintir, tapi nanti muaranya jadi banyak. Awalnya memang 1, 2, tapi nanti timbulnya jadi lengkap banyak. Situlah Mas. Ini kalau Mas mau itu yang bukti dan nyata. Sekarang kalau mondokin anak harus hati-hati. Itu aja pesan kita. Hati-hati. Ya semuanya itu kan tergantung dari gimana ya, tergantung dari sifat orang tua lah intinya. Ya, gimana. karena orang tua ini kadang-kadang tidak evaluasi bagaimana pondok pesantren yang ini tidak hanya suka orang tua itu membanggakan anaknya keluar dari pondok pesantren,
Tapi tiba-tiba di dalam di pondok pesantren selama pondok itu diberi makanan apa, diberi ilmu apa, kan orang tua nggak tahu. Tapi sebaiknya melihat dari hulunya, pondok pesantren itu dari hulunya. Kalau hulunya baik, setidaknya nanti sampai di sininya mesti baik. Itu pesan Simbah. Jadi orang melihat pohon berbuah jatuh tidak jauh dari tangkal lah ya. Iya, itu. Jadi kalau melihat dari hulu mestinya ke bawah mesti setidaknya sempurna kagak tapi masih pakem. Disitulah kalau mau mencari pondok pesantren, jangan hanya bangga pondok pesantrennya baru, mewah, ustadznya baru atau ininya baru, jangan. Tapi lihat benar-benar yang teliti dan waspada karena itu menyangkut sampean sendiri, bukan orang lain. Nah sekarang kita ini ya jelas untuk di Indonesia ini pokoknya benar-benar pondok pesantren setelah usia dini langsung pondok pesantren. Tapi nggak tahu nanti bagaimana di dalam pondok pesantrennya. Disinilah ya saya mohon, Simbah mohon kepada pemerintah pusat untuk benar-benar menangani ini permasalahannya ini menyangkut bangsa, menyangkut anak-anak bangsa. Mohon kepada pemerintah pusat dan kepada hukum yang di Indonesia ini harus benar-benar Bapak Kapolri ini harus benar-benar untuk ya lebih tertib lagi untuk mengenai di pondok-pondok pesantren. Lah terus langkah Simbah itu untuk bisa membantu masyarakat itu apa? Ya kalau Simbah untuk membantu, Simbah punya apa? Hanya Simbah mendengar, bisanya cuma mendengar dan melihat. Yang ada ya cuma apa daya Simbah tidak punya apa-apa, namanya orang musafir. Mohon maaf, makan aja berhari-hari hanya mendapat tetesan dari Allah yang digerakkan oleh hambanya, yang orang ikhlas kepada Simbah. Terus terang saja, tapi Simbah tidak putus asa dan Simbah tidak jelek-jelek atau Simbah tidak bosan. Cuman yang akan datang ini Simbah mau memberi sedikit, yang tahun sudah hampir 2,5 tahun Simbah diberi rasa dan memberi rasa. Cuman Simbah yang akan datang ini kali Simbah mau memberi rasa ilmu kepada anak-anak generasi muda masuk ke sekolahan SMK untuk ya memberi motivasi kepada anak sampai di mana anak itu pelajarannya diotomotif, karena salah satunya sudah ada sedikit banyak ada punya ilmu Pengalaman lah intinya, punya pengalaman dari segi otomotif gitu ya Pak? Iya Simbah punya pengalaman di bidang otomotif. Maksud Simbah agar anak itu kelak bisa benar-benar bisa digunakan atau mempunyai keterampilan untuk bersaing sama dunia atau negara lain, karena otomotif di mana saja sedang berkembang mana-mana, bahkan otomotif salah satunya kebanggaan bagi negara kita dan bangsa Indonesia. Nah, tidak ada salahnya kalau juga mau menambahin sedikit kepada anak-anak untuk bekal nanti keluar, biar nantinya bisa benar-benar digunakan dunia usaha ataupun mandiri, dan biar nanti setelah akan datang berkeluarga itu punya jaminan bekerja, bisa untuk mencari nafkah, bisa untuk menghidupi keluarganya. Itu yang nomor satu, karena hidup di dunia ini hanya bekerja dan berdoa. Tanpa berusaha, tanpa punya kesekilan, sekarang mau jadi apa? Nah inilah Simbah cerewetnya orang tua, orang bodoh, tapi Simbah pengen anak bangsa ini mempunyai kesekilan di bidang apa, karena sekarang apapun
mobil sudah benar-benar teknologi ini sudah teknologi mutakhir dan benar-benar kita sudah dikejar teknologi hidup ini. Makanya kalau kita tidak mengembangin teknologi sama negara lain, kita bakal tertinggal. Bukan agama yang untuk ribut terus, bukan agama yang untuk ribut terus. Seharusnya yang untuk ribut menyekolahin anak, mempersiapkan anak supaya bisa bersaing teknologi kepada negara lain, kepada bangsa lain gitu. Agar benar-benar bisa membawa nama baik keluarga dan orang tua maupun bangsa dan negara. Itu maunya Simbah, tidak panjang lebar. Semoga nantinya Simbah mau datang ke wilayah-wilayah di mana berada, yang Simbah laluin di setiap wilayah daerah kabupaten ataupun provinsi. Mohon Simbah diberi kemudahan untuk memberi motivasi kepada anak SMK otomotif. Jadi mohon pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan adanya Simbah mau masuk ke SMK yang jelas ingin memberi bekal ilmu otomotif yang Simbah miliki, karena disitulah. Ya kalau ibaratnya kira-kira Mbah mampu, ya saya berterima kasih lah. Sebagai anak muda saya pun nggak punya pengalaman kayak begitu. Ya Simbah cuma punyanya itu Mas. Jadi kalau ini biar Simbah, perjalanan Simbah benar-benar mengikuti perjalanan jejak Simbah Sunan Kalijaga, karena Simbah 3 tahun benar-benar berjalan dengan jalan kaki ke gunung, ke hutan, ke laut, dan ke darat. Ini hanya Simbah tapak tilas jalannya Simbah Sunan Kalijaga, dan Simbah pun ingin perjalanan Simbah seperti beliau waktu tapak tilas. Ya terima kasih Mbah atas bincang-bincangnya lah, ngobrol. Ya. Semoga aja diijabah sama yang di atas dan ada waktu, ada kesehatan buat Simbah, sekeluarga intinya. Ya Simbah terima kasih juga Mas. Semoga sampean semoga Simbah diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan apa yang akan Simbah berikan kepada anak-anak SMK. Semoga nanti ilmu Simbah bisa untuk digunakan untuk anak-anak SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.